Pemirsa Newsline atau Anda yang saya mau sebut sebagai pecinta buku, pernah terbayang nggak terjebak di lautan buku selama 24 jam non-stop? Nah, mimpi itu nanti akan jadi kenyataan lagi nih pemirsa Newsline. Karena hari ini saya sudah bersama dengan tamu spesial saya yang membawa misi untuk mengguncang literasi dunia dan juga Indonesia. Dan tahun 2026 ini bukan hanya sekedar pameran buku biasa, tapi juga sebuah rangkaian perayaan 10 tahun perjalanan Big Bad Wolf Books di Indonesia. Dan Big Bad Wolf ini kembali ke rumah pertamanya nih di ASBSD dengan pengalaman seru pastinya dan juga istimewa. Selama sekali lagi catat ya, 24 jam non-stop mulai dari tanggal 29 April sampai dengan 3 Mei 2026 yang pastinya saya tambahin lagi nih, harganya akan sangat murah banget dibandingkan dengan penyelenggaraan yang sebelumnya. Nanti kita akan ulik seseru apa sebenarnya perayaan 1 dekade ini dan kenapa nantinya para pemirsa wajib untuk datang ke ASBSD. Mungkin bisa salah satunya ketemu sama buku satu ini buku anak-anak yang bisa Anda dapatkan di sana. Sudah hadir bersama saya sang punggawa di balik layar suksesnya Big Bad Wolf di tanah air, ada Mas Martinus Wandi Budianto sebagai Country Director dari Big Bad Wolf Indonesia. Halo Mas Wandi, apa kabar? Baik, terima kasih. Luar biasa. Selain Mas Wandi juga ada Duta Baca Indonesia. Ini yang bisa kita sebut juga sebagai penjaga gawang literasi lah. Ada Mas Gol Agong, selamat siang Mas Gol. Saya salam literasi. Gini ya tangannya. Literasi. Salam, salam literasi ya. Ini adalah kebahagiaan tersendiri buat saya juga yang suka datang ke Big Bad Wolf. Mungkin pertama saya mau ke Mas Wandi dulu. Boleh. Udah 10 tahun ya nggak terasa dan tahun ini 14 kota ya kalau nggak salah ya. Mas boleh dijelasin lagi. Mungkin bagi yang udah tahu, mungkin udah tahu Big Bad Wolf, udah sering ke sana. Tapi yang belum tahu apa nih sebenarnya Big Bad Wolf? Kenapa konsepnya harus 24 jam? Buat teman-teman mungkin yang belum pernah dengar Big Bad Wolf itu apa, kita sebenarnya international book bazaar, the biggest international book bazaar actually. Dan kenapa kita ngebawa 24 jam, kita pengen ngasih experience buat customer, punya kebebasan, dan karena baca itu tidak mengenal waktu juga. Jadi bisa sebebas-bebasnya 24 jam, pilih waktu senyamannya untuk visit, datang ke event kita, enjoy me time, and then finding a lot of option of books, and hopefully you can find a few title yang bisa mengubah hidup teman-teman sih. Waduh, karena memang kalau kita berkunjung ke sana nih, pemirsa Newsline memang banyak sekali sectionnya ya. Section bukunya tuh benar-benar luas, jadi disiapin nggak cuman list bukunya, tapi juga tenaganya karena akan nyusurin banyak sekali lain di sana. Tapi gini, Mas, ketika tahun ini Jakarta di bulan April sampai dengan Mei. Betul. Kok nggak taruh di ujung gitu biasanya? Itu kenapa tuh Mas? Wah, nanti ntar kita kasih kejutan lagi karena bisa jadi akan ada event-event berikutnya nanti di akhir tahun juga gitu. Cuma kalau diingat 10 tahun yang lalu Big Bad Wolf itu hadir di Indonesia itu pertama kali tanggal 30 April 2016. Nah, justru untuk mengulang dan meng-recreate experience waktu pertama kali kita datang ke Indonesia, makanya ini kita adakan malam ini ada opening itu nanti di tanggal 29, itu 15.000 meter persegi, kita bawa jutaan buku dan harga yang kita tawarkan benar-benar harga spesial banget. Dijamin tidak akan pernah menemukan harga sespesial itulah. Sespesial apa? Kita bisa dapetin buku tuh paling murah deh berapa Mas? Wah, dari 5.000 juga ada Mas. 5.000 rupiah kita udah bisa dapat buku gitu ya. Betul. Jadi ini aksesnya sangat terbuka sekali untuk siapa aja untuk bisa dapat buku, bahkan hanya dengan harga 5.000 sampai harga puluhan bahkan ratusan ribu. Sekarang saya mau ke Mas Gong. Ya. Mas Gong ini Duta Baca Indonesia. Ya. Terus gimana nih Mas sebagai Duta Baca ngelihat ternyata ada satu event exhibition buku yang kemudian bisa diakses masyarakat luas, ada di 14 kota dengan 24 jam non-stop konsepnya. Gimana nih Mas menyambutnya? Pertama, selamat ya, sukses. Ini gila banget ini. Terima kasih. 24 jam ya, dan ini pertama di Indonesia. Ya. Siapa yang sanggup ya? Kalau melihat situasi kondisi literasi di Indonesia, ini sekarang sedang bagus. Di pemerintah sedang ada peningkatan kapasitas penulis cerita anak. Dan teman-teman saya yang menulis cerita anak itu berburu ini. Bahkan Justip nih, jadi Justip nih luar biasa. Kenapa? Karena memang jauh jaraknya. Ketika mendengar pukul 00, saya saja sebagai penulis pengen banget gitu. Jam 2 subuh itu saya sudah nangkring di komputer. Kalau aja pamerannya di depan rumah, langsung ke situ ya Mas Ago. Ngopi di situ. Jadi intinya memang ini semacam stimulus ya. Oke. Dengan 14 kota ya saya sebagai duta baca kurang.
Oke, kurang tuh ya. Iya. Presentasinya berapa ya di timur selain Makassar? Kupang belum ya, Kupang? Belum. Jadi NTT sekarang sedang bagus tren minat bacanya. Oke. Iya. Dan anak-anak di sana luar biasa, kekurangan buku. Ya. Jadi tadi saya dengar juga ada hibah bukunya, ini barangkali dikonsentrasikan ke sana. Karena memang kendala di Indonesia itu ada 3. Satu, kepala dinas yang merasa dibuang, distribusi buku di timur yang tidak merata, dan akses ke perpustakaan dan ke pameran yang sedikit. Iya. Nah, Oke. silakan. Itu ya. Dirancang Kupang, Jayapura, belum ya? Belum. Iya. Tapi mungkin nanti akan perlahan karena setahu saya yang terakhir kemarin sudah sampai ke Makassar tuh ya. Iya, udah Makassar Mas Wandi ya. Udah oke. Itu adalah sebuah gebrakan yang diharapkan nanti aksesnya bisa lebih luas lagi. Kita Ambon tuh harapkan 3 tuh, seperti itu. Ambon, Jayapura, Kupang. Kita nanti lihat nih Iya. apakah nanti kemudian bisa sampai menyasar ke daerah-daerah sana. Tapi Mas Wandi yang juga tidak kalah penting adalah dari penyelenggaraan ini saya selalu melihat antusiasme dari masyarakat itu selalu tinggi. Bukan cuman masalah dari harganya aja, tapi saya lebih tertarik untuk bahas gini. Kan orang tuh sekarang udah ngeliatnya gadget, TikTok, Instagram, seliweran. Orang mungkin sudah ada lah yang meninggalkan buku dan mungkin bacanya e-book sekarang. Ya. Tapi Big Bad Wolf konsisten dengan buku-buku konvensional. Betul. Masih yakin nggak sih kalau kehadiran Big Bad Wolf itu masih relevan dengan masyarakat gitu, Mas? Jujur masih sangat yakin dan sangat optimis. Justru malah yang kita lihat pada saat ini ya, terutama misalnya ke pembaca-pembaca yang masih baru belajar mulai membaca, terutama anak-anak di bawah usia 3 tahun gitu ya. Mereka menemukan experience yang unik dan berbeda justru karena mungkin terbiasa setiap hari ngeliatnya gadget, ngeliat HP gitu ya, orang tua lebih banyak megang HP, nonton gitu. Nah, membaca terutama buku anak sebenarnya itu banyak perubahan dan improvement yang udah dilakukan kalau ngeliat di negara lain gitu ya. Buku anak itu memberikan experience yang lebih menarik untuk mereka mainkan. Ada soundbook, bisa ada pop-up book, dan ada activity book yang sangat memberikan experience yang berbeda angle-nya justru daripada mereka main gadget. Bener. Oh iya, kalau kita lihat juga memang anak-anak tuh banyak banget gitu ya seliweran sama orang tuanya gitu baca buku yang tadi ada pop-up-nya segala gitu. Sekarang saya mau tanya lagi nih sama Mas Gong. Mas ngelihat spesial ke anak-anak nih ya, karena kita tahu bahwa nanti anak-anak itu memang harus kita tumbuh besarkan dengan banyak sekali pengetahuan dan buku adalah jendelanya begitu. Kalau Mas ngelihat akses buku untuk anak-anak dengan hadirnya BBW ini sendiri apakah sudah cukup signifikan membantu aksesnya atau gimana tuh Mas? Jadi gini, tadi saya nanggapin, jangan khawatir. Jadi buku fisik itu masih dirindukan. Jadi itu biar siklus itu. Kita nggak bisa menolak literasi digital, tapi kita juga tidak boleh pesimis tentang buku fisik. Karena siklusnya ke sana dan saya banyak menemukan bukti. Misalnya buku di portal platform digital, difilmkan, lalu dibukukan terakhir. Jadi selalu Mas. Nah, buku-buku anak ini boleh saya singgung pemerintah ya. Pemerintah juga sedang. Jadi sekarang itu Perpustakaan Nasional itu menyumbang 1 juta buku 1 tahun. Sudah 2 tahun nih, 1 taman bacaan masyarakat diberi 1000 buku oleh Perpustakaan Nasional. Itu juga masih kurang. Nah, dengan kehadiran, tadi saya dengar ada buku hibah. Berapa tadi ya 1 titik itu 100 buku tadi berapa? Ya kita berusaha untuk selalu mensupport komunitas-komunitas lokal setiap kali kita visit ke sebuah kota di Indonesia. Jadi memang ada bantuan untuk ke komunitas-komunitas juga gitu ya. Ini satu upaya ya. Memang kalau dibilang tidak cukup, selalu kita tidak puas ya. Tapi arah ke sana bahwa buku anak tuh harus nomor 1 diperhatikan. Nah itulah ya. Semua harus gerak nih. Semua harus gerak untuk kemudian bisa membuat anak-anak Indonesia. Salah satu cara mencerdaskannya adalah dengan event seperti ini gitu ya. Saya sih pengen ngusulin, mungkin tidak sih orang yang belanja ke sana sumbangin 1 buku. Ada semacam book drop box gitu ya. Jadi jangan hanya masnya yang nyumbang, BBW-nya aja, tapi orang yang datang ke sana belanja book drop box-nya simpan dengan Metro tuh. Jadi ada book drop box, Metro dan BBW. Jadi kita belanja 10, 1 masukin. Oh, nyumbang buku juga nanti bisa disalurkan ke mereka yang membutuhkan atau misalnya komunitas gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal sumbangsi, memang Big Bad Wolf sendiri pun juga ada begitu ya. Dan bahkan kabar yang saya terima itu untuk 1000 pengunjung pertama dapat gratis 1 buku. Coba dikonfirmasi itu Mas ke pemirsa itu gimana? Iya, memang kita sangat Big Bad Wolf sendiri adalah sebuah company yang berdiri dengan visi dan misi untuk membantu persebaran distribusi buku di seluruh dunia. Dan
spesial untuk Jakarta merayakan ulang tahun ke-10 kita juga akan bagi-bagi untuk setiap 1.000 pengunjung pertama yang datang dari pukul 12.00 itu kita akan memberikan satu buku free untuk setiap yang datang 1.000 orang pertama setiap harinya. Free-nya tuh buku apa aja atau misalnya ada kualifikasinya, misalnya buku di bawah harga sekian Oh gitu misalnya? enggak. Tapi memang bisa buku apa aja. Jadi buku bestseller, fiction, non-fiction, dan children sih. Bestseller dengan harga yang biasanya di luaran mahal, wah ini pasti jadi inceran juga nih buat mereka para penggila buku ya pastinya ya. Justru kita pengen banget event ini jadi satu momentum kita bisa merayakan bersama-sama dan actually bisa senang-senang bareng untuk enjoy kayak festival literasi juga lah. Kita nggak usah ngeluarin tiket pesawat. Iya, ini kan buku yang langka ya, yang tidak ada di kita. Jadi ini memudahkan kita untuk dapat akses buku bermutu. Yang penting cepet-cepetan datang karena hanya 1.000, begitu Anda jadi antrian ke 1.001, wah itu udah nggak dapat tuh ya. Tapi kalau 1.000 masih masuk ke situ, Anda bisa dapat kesempatan untuk buku gratis, satu buku gratis. Tapi nggak cuma itu aja, kejutan-kejutan yang ada di Big Bad Wolf tentu masih ada misi besar di belakangnya. Seperti apa kita akan bahas dan keuntungannya apa ya kalau misalnya kita nanti berkunjung ke Big Bad Wolf. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa di Newsline. Dipersembahkan oleh Ya, jadi pemirsa memang banyak sekali kejutan-kejutan yang bisa Anda temui nantinya kalau misalnya Anda berkunjung ke Big Bad Wolf. Saya kembali lagi ke Mas Wandi. Mas, ini kalau nggak salah ada 4 juta buku ya? Salah nggak saya? Lebih lagi. Lebih banyak lagi gitu ya? Lebih banyak. 4 juta buku. Dan boleh ditekankan lagi, tadi kepotong di segmen sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mau datang, mau dapat buku gratis gitu, itu hanya di hari pertama aja alias malam ini pukul 00, atau nanti, kan ini 5 hari. Selama 5 hari itu setiap 1.000 pertama yang datang akan dapat? Setiap 5 hari. Jadi setiap hari 1.000 orang pertama yang datang, itu dapat buku gratis. Itu dapat buku gratis. Kenapa akhirnya harus ada gerakan seperti itu di event Big Bad Wolf? Karena mau jualan buku. Betul, cuma balik lagi Big Bad Wolf sendiri juga punya vision dan mission di mana kita pengen banget menumbuhkan jumlah pembaca. Jadi itu yang sangat kita balik lagi meskipun kita berbisnis juga kita balik lagi ke company vision dan missionnya. Goalnya adalah gimana sih caranya pertumbuhan pembaca kita tuh bisa lebih tinggi, bisa lebih eksponensial gitu. Dan gimana kita memberikan impact untuk sesamanya. Ih, mulia banget itu. Itu mulia banget ya. Jadi gimana nih Mas Gong, apakah misalnya komunitas-komunitas, kan Mas Gong juga pasti berkecimpung dalam komunitas pembaca buku dan segala macam. Rumah Dunia namanya. Rumah Dunia. Nah di itu Kota Serang, Banten. Itu gimana tuh bisa mengkonekkan Rumah Dunia dengan Big Bad Wolf tuh gimana caranya? Pertama tadi saya apresiasi ya, respect banget. Gila apa ya, orang jualan tapi masih mikirinnya kayak gitu ya. Itu mikirin hadiah itu kan sesuatu yang di luar out of the box lah. Ya. Ini Rumah Dunia ini komunitas sama visinya menyiapkan pembaca dan penulis di masa depan. Jadi istri saya mengelola anak-anak. Nah jadi ini katakanlah nyambung lah. Nyambung. Nah caranya memang akan lebih bagus tuh komunitas diseleksi gitu ya. Ada satu komunitas yang memang nanti mau nggak mau ya diundang ke acara ini. Satu komunitas, satu acara gitu ya. Satu pameran nih, pameran besar ini. 1 tahun terpilihlah satu komunitas untuk datang ke Big acara. Bad Wolf. Yang tadi kan ada hibah buku 1.000 orang. Mungkin si komunitas itu anak-anak kecil juga diberikan fasilitas untuk belanja kupon gratis 5 buku, 3 buku. Saya rasa itu akan membangkitkan semangat gitu. Tadi kan ada 5.000 buku tuh, satu malam 1.000. Sisihkan berapa ya, 100 buku lah untuk itu keren itu. Iya, apakah itu Mas Gong pikir itu bisa jadi cara untuk mengkampanyekan budaya atau habit membaca orang Indonesia juga? Betul, jadi wisata literasi. Apalagi kalau misalnya mau bekerja, ya wisata literasinya ke BBW gitu ya. Misalnya Jakarta 1 orang, DKI 1 orang, yang Jabodetabek lah ya. Atau 5 orang, 5 komunitas itu jadi ada 5 komunitas. Itu betul jadi anchor lah. Jadi. Iya. Tapi kalau untuk komunitasnya sendiri,
misalnya komunitas penulis, komunitas pembaca buku, Mas Gong melihat sesignifikan apa pengaruhnya BBW untuk kegiatan mereka literasi yang mereka geluti terutama selama penulis buku anak ya, di referensinya ini luar biasa. Dan tiap tahun ditunggu, makanya ada Just Tip ya. Ini gila banget loh. Nitip dan memang berburu. Ini saya lagi mikir hari apa nih, istri saya udah ngerengek aja nih. Pintu nggak akan dibuka nih kalau misalnya nggak diajak. Waduh, saya harus nyiapin waktu 5 hari nih. Jadi ini benar-benar bisa jadi referensi sekali untuk para komunitas di luar sana untuk kemudian bisa buku yang dicari-cari sebelum ada tahun 2000-an kan belum ada. Ketika kami berjuang tuh di komunitas nyari buku anak itu ya mahal lah ya, harus cari. Dan sekarang diberi peluang ya kita tinggal datang doang. Iya, tinggal datang dengan subsidi lah diri sendiri ya, subsidi. Betul. Biasanya beli hal-hal yang sifatnya konsumtif gitu ya. Konsumtif, ya sekali waktu 1 tahun 1 kali belilah. Dan gak rugi. Toh kalau kita beli buku yang kita isikan hazanah pengetahuan kita juga, gitu kan, isi anak kepala saya kita. produk buku luar negeri, Big book, serial book itu bagus-bagus. Karena itu banyak buku berbahasa Inggrisnya yang mungkin juga banyak anak-anak Indonesia yang juga mungkin belajar bahasa asing dari situ. Saya juga penasaran nih, karena selain buku anak-anak misalnya, ini saya mau tunjukkan ke pemirsa Newsline misalnya. Ini salah satu buku Oasis, waduh maaf, Supersonic gitu ya. Jadi nggak cuma ini, saya pernah beli buku biografi Michael Jackson. Betul. Ada juga Elvis Presley. Jadi yang biografi orang-orang tokoh terkenal yang kita pengen tahu nih inspirasinya apa, kiprahnya kayak gimana, itu juga banyak di Big Bad Wolf. Jadi tipe buku, genre buku apa sih sebenarnya yang paling diminati kalau di Big Bad Wolf, Mas? Wah, kalau ini ngejawabnya agak sedikit tricky ya, karena memang 70% buku kita kebanyakan buku anak-anak. Dan memang masih paling banyak pembeli kita tuh dari ibu-ibu yang beliin untuk anak-anaknya juga. Gitu. Cuma kalau di luar children sendiri banyak banget buku bisnis self development yang orang cari-cari lah gitu. Karena memang ya jujur aja, karena pricing yang kita tawarin juga harga kita itu jauh banget dibandingin sama retail-retail yang ada di luar gitu. Bisa 1:3, 1:4 gitu. Wow, makanya jauh ya. Ya, dan buat teman-teman terutama yang masih di usia produktif dan willing untuk self development, pengembangan diri, mau improve karirnya, improve bisnisnya, improve hidupnya, saya rasa datang ke Big Bad Wolf itu akan jadi sebuah investasi yang sangat murah gitu loh kan. Dan percayalah, kadang untuk develop diri sendiri itu yang kita hindari adalah justru effortnya aja, karena kadang males. Iya. Sayang aja. Tapi bicara soal segmennya, memang kalau orang datang ke Big Bad Wolf kan tadi 70% yang kurang lebih buku anak-anak memang banyak sekali ditawarkan di sana. Berarti kan yang kebayang adalah orang tua yang bawa anaknya. Betul. Tapi saya mau tanya nih, apakah Gen Z, milenial kayak saya itu juga pasarnya banyak juga nggak sih Mas di Big Bad Wolf gitu? Banyak. Justru yang sangat menarik kalau kita ngelihat di komunitas terutama dan kayak di beberapa sosial media, justru kita ngeliat trennya Gen Z ini malah banyak yang lebih nempel ke buku gitu. Bahkan ada beberapa Gen Z yang saya kenal pun lebih nempel ke penulis literatur yang cukup lama, jadi di era Shakespeare gitu. Dan kayak ini justru menarik gitu. Justru kayak di generasi saya malah mungkin belum segitu nempelnya Pak ya. Gitu. Which is ini adalah a good sign ya kalau gitu ya, Mas Gong ya. Artinya generasi sekarang yang kita tahu siklus. tercekok dengan apa ya, konten internet segala macam. Tapi justru katanya Gen Z itu malah saya banyak. mau cerita itu ya. Gimana tuh Mas? Sebagai duta baca. Jadi saya ini kan generasi kolonial. Baby boomers. Boomers. Nah, anak saya itu ada yang generasi sebelum, hampir semuanya Gen Z. Itu siklusnya, bosan mereka sekarang lagi beralih ke buku fisik. Justru gitu. Iya, minta dikirimin buku. Di rumah saya buku banyak, itu diakses oleh kakak. Jadi anak 4 nih. 1, 2 masih ada koran kan, masih ada koran, sekarang udah nggak ada. Masih baca buku. Nah yang 3, 4 ini kan betul-betul gadget. Tapi mereka udah mulai bosen nih. Justru bosen ya? Iya, udah mulai ngambil buku. Melihat buku yang dibaca kakaknya, terutama yang tadi pictorial book dan sebagainya. Jadi saya bisa menghimbau nih kepada para keluarga Mahmud ya, mamah muda, bawa anaknya ke pameran buku. Dan BBW ini ya gila, harusnya pameran mobil ini, harusnya pameran rumah ya kan. Nah ada pameran buku yang jarang dilirik, kita tinggal datang. Dan ini terbesar berhari-hari. Dan itu investasi tuh. Jadi kalau pengen keluarganya sukses gitu, datang ke pameran buku. Menarik nih, kenapa Mas Gong bisa bilang kalau kita datang ke pameran buku, beli buku itu investasi? Saya, boleh cerita keluarga ya? Boleh, saya punya anak 4 nih, semuanya
pikniknya ke pameran buku. Gitu? Ya, yang satu dapat beasiswa di Cina. Karena belajar bahasa Inggris. Oh. Yang kedua di Abu Dhabi. Eh. Yang ketiga di Jogja, yang keempat di Bandung. Ini lagi ngejar kakaknya. Itu semuanya karena buku, karena pameran. Ya. Itu. Jadi boleh ke mall, tapi kalau ada orang bikin pameran, itu wisata yang luar biasa itu. Ya. Dan kita nggak pernah menyangka bahwa dari datang membaca buku, kita tuh bisa buka kesempatan-kesempatan kita. Dan orang pakai sendal jepit luas boleh ya, ya. pakai sendal jepit boleh. Artinya egaliter masuk ke pameran buku itu. Ya, nggak usah pakai baju branded kan? Iya. Nggak perlu, Bebas nggak ya. perlu. Nggak perlu. Yang Bebas. penting pakai baju dan kita selama bikin event itu kita nggak pernah nge-charge tiket masuk juga. Gitu ya. Oh, gitu. Karena kita benar-benar mau welcome semua orang untuk experience. Gimana sih rasanya kamu ngelihat sebuah ruangan 15.000 meter persegi gitu ya, isinya buku semua. Nah, itu dia. Validasi, Itu. selfie, ingin disebut kan orang sekarang validasinya sambil beli buku, datang ke sana. Bahkan sesimpel kita misalnya kita datang, kita selfie sama buku, itu juga kadang men-trigger orang untuk, ya kan? Nggak usah lucu nih, dia baca buku nge-redress gitu. backdrop, nggak usah, udah disiapin spot-spot foto dan itu keren. Iya, betul. Mas Wandi, dengan adanya event sudah 10 tahun, 14 kota, saya harap sih tahun-tahun berikutnya nanti bisa lebih baik lagi, orang Indonesia bisa lebih suka lagi membaca buku. Apa nih harapan atau ekspektasinya untuk di perayaan yang udah tahun ke-10 nih, Big Bad Wolf? Wah, ekspektasinya kalau bisa seluruh keluarga di Jabodetabek mampirlah ke ASBSD dari tanggal 29 April sampai 5 Mei. Dan saya berharap teman-teman yang datang ke sana pun at least bisa menemukan beberapa judul buku yang benar-benar bisa menginspirasi hidup teman-teman. Jadi ngerasain gimana overwhelm dengan variasi buku yang kita bawa, lebih dari puluhan juta buku yang kita bawa. Terus kita ngerasain kayak ngebeli buku ternyata itu murah gitu. Dan pengen deh supaya teman-teman tuh ngerasain that customer experience gitu. Nah, tips and tricksnya kalau kita mau ke sana gimana nih Mas? Apakah ada jam-jam khusus atau misalnya kita bisa nggak sih bayar secara elektronik atau gimana yang lebih memudahkan gitu biar nyaman juga belanjanya gitu? Ya, kebetulan kita tahun ini disupport oleh beberapa sponsor yang juga mempermudah pengalaman belanjanya nanti ya. Jadi disupport oleh Bank BCA dan juga Lion Parcel. Jadi kalau misalnya nanti belanja kebanyakan pun bisa dikirim langsung ke rumah, nggak usah repot-repot bawa gitu ya. Dan cashless gitu. Kita berusaha untuk kayak mengurangi lebih ke nitty-gritty atau kesulitannya customer untuk belanjanya sih. Waduh, bahkan bisa diantar Bahkan sampai ke rumah sampai ke langsung. rumah gitu. Jadi datang Bawa cuman berat kayaknya. datang cuman milih, bayar, nanti buku itu bisa diantar. Iya, bisa diantar gitu. I see. Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan kalau misalnya kita berkunjung ke Big Bad Wolf. Terakhir juga untuk Mas Gong, apa nih harapannya untuk orang-orang yang datang ke Big Bad Wolf? Jabodetabek ya, sahabat-sahabat saya datang ke BBW ya, rasakan wisata yang selama ini mungkin belum dialami, kan wisata seringnya ke pantai dan sebagainya, wisata literasi Baik. ke ASBSD ya, rasakan sensasinya. Rasakan sensasinya, Ya. dapatkan manfaatnya karena ini bagian dari kita juga mencerdaskan anak-anak generasi Indonesia ke depannya. Ya sayang sekali karena waktu udah terbatas, seru banget obrolannya. Semoga nanti kita bisa ketemu di event Big Bad Wolf-nya yang mulai hari ini pukul 00.00 waktu Indonesia Barat di ASBSD. Terima kasih Terima Mas kasih. Wandi, terima kasih juga Mas Gong. Jadi kita ketemu lagi ya nanti ya jam 12 malam tanggal 29 April 2026 sampai tanggal 5 Mei. sampai 5 Mei. 3 Mei, sorry 3 Mei. Sampai 3 Mei 2026. Dan itulah tadi pemirsa obrolan seru kita menyambut 10 tahun Big Bad Wolf Books di Indonesia. Jangan sampai Anda menyesal melewatkan momen bersejarah ini. Catat tanggalnya 29 April sampai 3 Mei 2026, tepatnya di ASBSD Hall 2 sampai 3A. Dan nikmati pengalaman berburu jutaan buku dengan diskon terbaik 24 jam non-stop. Siapkan koper pastinya. Kita ketemu di ASBSD BBW Indonesia, changing the world one book at a time. Jadi sekali lagi terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.